Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 13 ingin melakukan seminar proposal yang berjudul Upaya Meningkatkan Minat Belajar Menggunakan Media Miniatur 3 Dimensi pada hasil belajar materi bangun datar kelas 3. Yang beranggotakan yang pertama Ahmad Hisam Rizani, yang kedua Muhammad Syarul Wandana Putra, dan yang ketiga Rizky Maulana. Oke, langsung saja. Latar belakang dari penelitian kami. Berdasarkan observasi pada kelas 3 SD, kegiatan pembelajaran matematika tentang bangun datar. Dalam pembelajaran itu masih menggunakan metode ceramah. Hal ini dikarenakan media pembelajaran yang digunakan sangat terbatas dan kurang bervariasi. Selain itu, belum ada pengembangan media pembelajaran untuk belajar bangun datar, sehingga menyebabkan siswa kurang memperhatikan dalam mengikuti proses pembelajaran matematika, dan kemudian menyebabkan rendahnya prestasi belajar. Nah, kemudian kelompok kami mempunyai ide untuk membuat media supaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Media ini bertujuan untuk menambah pemahaman bagi siswa mengenai materi dari bangun datar. Selain siswa dapat menambah materi, dia juga dapat hasil belajar yang meningkat, diharapkan. Oke, dilanjut dari penjelasan teman saya. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian menggunakan pengembangan atau ADI dengan 5 tahapan. Yang pertama ada analisis, design, development or production. Yang keempat implementation. Yang kelima adalah evaluation. Penelitian ini dilakukan di SDN Muryolobo, SDN 3 Muryolobo, Kecamatan Nalomsari, Kabupaten Jepara, dengan subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 2 SDN 3 Muryolobo yang berjumlah 15 orang. Untuk selanjutnya, metode penelitian siklus pertama, tahap wawancara, observasi, dan penentuan hipotesis. Yang kedua, melakukan pengujian sampel sebelum treatment atau bagian pretest. Kemudian pada siklus kedua adalah pengujian produk atau treatment dan analisis. Oke, selanjutnya itu perbandingan siklus 1 dan siklus 2 sebelum dan sesudah menggunakan media miniatur 3 dimensi. Nah, di sini kalian bisa melihat untuk siklus 1 ada batang yang berwarna oranye ini. Ya, ini untuk siklus pertama itu ada yang berjumlah 40%. Dan untuk 40% itu untuk siswa atau peserta didik yang sudah paham sifat-sifat bangun datar. Nah, untuk yang belum menguasai sifat-sifat bangun datar itu ada 60%. Di sini bisa melihat perbandingan siswa yang sudah menguasai sifat-sifat bangun datar itu masih 40% lah, untuk sedikit yang belum menguasai bangun datar atau sifat-sifat bangun datar itu masih banyak sekali. Nah, penelitian kami menggunakan media miniatur rumah 3 dimensi. Nah, kita sudah melakukan tes atau wawancara atau penelitian. Kita bisa melihat untuk siklus 2 itu yang bagian batang atau diagram batang yang berwarna oranye ini, kita sudah melihat bahwa siswa peserta didik yang menggunakan mediatur di rumah 3 dimensi itu sudah meningkat, sudah mengenal sifat-sifat bangun datar atau jenis-jenis bangun datar. Kita sudah melihat yang bisa menguasai sifat-sifat bangun datar itu ada 73% lah, lebih banyak dari siklus 1 yang
siswa yang sudah menguasai sifat-sifat bangun datar. Ya, walau meningkatnya lumayan banyak, tapi tetap ada siswa yang kurang paham atau mengenai sifat-sifat bangun datar sesudah menggunakan mediator rumah 3 dimensi. Walaupun sedikit, kita sudah bisa melihat perbandingan yang antara siklus 1 dan siklus 2 sesudah dan sebelum menggunakan miniatur 3 dimensi. Kita juga melakukan cuma penelitian antara siklus 1 dan siklus 2. Walaupun perbandingannya lumayan banyak, tapi lumayanlah untuk menggunakan mediator 3 dimensi untuk menjelaskan para siswa untuk mengenal jenis-jenis bangun datar. Oke, selanjutnya itu analisis data. Analisis data untuk siklus yang pertama ya. Memperoleh prestasi belajar matematika siswa kelas 2 SD 3 Mulyolobo pada siklus yang pertama. Dari 15 siswa yang kami ambil secara acak yang memperoleh nilai lebih besar dari 60 lebih besar 60 sebanyak 9 siswa atau 60% lah, dengan rata-rata kelas 67. Sesuai dengan indikator kinerja penelitian bahwa pembelajaran dikatakan berhasil apabila prestasi belajar siswa mencapai nilai rata-rata 60 dan siswa yang memperoleh nilai 60 ke atas minimal 75% lah. Jadi secara kualifikasi pembelajaran pada siklus 1 itu belum berhasil. Lah, untuk siklus yang kedua, untuk secara bertahap sudah menggunakan media pembelajaran. Yang untuk siklus yang pertama kan belum menggunakan media pembelajaran. Nah, terus yang siklus yang kedua itu sudah menggunakan media pembelajaran. Kita bisa melihat hasil tes formatif siswa telah mencapai rata-rata nilai sebesar 53% atau nilainya sebesar 73 lah. Hal ini berarti bahwa pembelajaran telah memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, yaitu rata-rata nilai kurang-kurangnya 69 lah untuk seluruh kelas yang paling di bawah 69. Namun jika dilihat besarnya prestasi atau ketuntasan klasikal pembelajaran pada siklus yang kedua sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, jumlah siswa yang sudah tuntas atau memperoleh nilai 69 hanya 11 siswa, lumayan lah. Sementara 4 siswa lainnya masih belum tuntas. Nah, yang berhasil untuk yang di atas KKM adalah 11 siswa, yang masih belum itu 4 siswa. Ya, walaupun ada sedikit lah untuk para siswa belum menguasai jenis-jenis bangun datar. Nanti secara bertahap pasti bisa untuk seluruhnya pasti mendapatkan nilai di atas KKM. Karena memperoleh nilai 60% tuntas belajar, kualifikasi yang diperoleh baru mencapai 73%. Kualifikasi yang dengan jumlah siswa 11. Sementara pada indikator keberhasilan diharuskan bahwa persen tuntas kualifikasi sekurang-kurangnya 70% atau minimal 70% lah. Siswa memperoleh nilai di atas 60 lah. Nah, dinyatakan untuk siklus yang kedua itu dinyatakan berhasil karena dari 15 siswa yang kami ambil secara acak itu yang 11-nya sudah mendapatkan nilai di atas KKM, walaupun untuk 4 siswanya belum mencapai nilai di atas KKM walaupun sudah 69 lah. Itu sudah bagus untuk menggunakan media miniatur 3 dimensi. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan, berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran yang telah dilakukan pada treatment serta berdasarkan seluruh pembahasan dari analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini merupakan penelitian pengembangan menggunakan pengembangan ADI, yaitu analisis design, development or production, implementation or delivery and evaluation. Namun pada tahapan implementation and evaluation tidak dapat dilakukan karena keterbatasan dari penulis. Jadi
kami mengadopsi teori pengembangan dari ADI, mengadopsinya menjadi siklus 1 dan siklus 2. Pembelajaran berbasis media miniatur rumah dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 3 SDN Negeri 3 Muryolobo, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. Hasil ini terlihat dari hasil akhir dari pembelajaran siswa yang terpacu dari nilai hasil treatment. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa siswa mengalami peningkatan dalam memahami materi bangun datar sesudah menggunakan media miniatur rumah. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara sebelum menggunakan dan sesudah menggunakan media dalam pembelajaran, sehingga media ini sangat efektif untuk digunakan. Oke, sekian pembahasan seminar proposal dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan pada tutur kata dan bahasa. Saya sebagai perwakilan kelompok memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.